Oke, balik lagi di Pispot Pijarus Podcast. Sumpah. Kepo. Kita Biasalah, ya kita selalu kepo. Ya kan, terhadap sesuatu yang berbau kreativitas. Bahkan untuk sebuah hal yang gak kreatif juga gue kepo sih. Iya ya, karena ketidakkreatifan adalah sebuah kreatif ya. Lu mau untuk tidak kreatif berarti lu kreatif juga. Iya betul dari sekali. Kreatif. Pinter ya tuh Ben. Iya dong. Kan Oke, ini ada di skrip kan tadi. Nanti pada saat kita main game awas saya lu kalah lagi. Gue tadi udah baca, susah juga ya ternyata ya. Selalu gue yang ditumbalin untuk games ini. Okay. Iya dong, makanya kalau mau gue yang ditumbalin lu bikin skripnya dong. Oke. Ya, susah sih. Okay. Kalau lu aja deh. Kita kan udah bahas banyak ya. Dari kita launch lagi si Pispot ini kita udah bahas banyak banget ya. Betul. Dari terutama kita ngomongin film ya, film pendek sih lebih tepatnya. Kita juga kemarin undang ada 2 sutradara ya. Iya, betul. Ada sutradara dari kita sendiri sebelum 7 hari filmnya sama Riza Pahlevi. Dia adalah penulis dan sutradara untuk film pendek Makmum. Termasuk juga dia adalah penulis untuk film Makmum yang versi panjang ya. Yes, betul. Kita ngomongin soundtrack lah. Kita ngomongin apa lagi tuh? Soundtrack tuh yang lu main gamenya kalah ya? Iya. Oke, perlu ya di. Perlu lah, gue harus menyinggung bahwa lo minusnya banyak gitu. Oke. Seneng banget dia ya. Oke. Kita ngomongin juga basic thinkingnya seorang sutradara atau seorang penulis ya. Kalau mau bikin sebuah itu kita udah bahas. Terus gimana caranya menulis skenario? Nah itu, ya kan dari film pendek jadi film panjang. Nah, udah banyak lah ya banget apa yang kita bahas. Benar. Dan sekarang kita mau bahas juga satu item penting dalam sebuah syuting. Baik itu lo mau syuting film, betul, mau syuting TVC atau mau syuting konten digital biasa ya. Okay. Itu penting banget. Karena kalau seperti Pijaro nih, kita dalam setahun kita mungkin bisa produksi puluhan sampai bahkan ratus. 100. Berarti 100 kebayang banyak juga ternyata ya. Itu masalahnya target deck gue aja setahun sekitar gitu lah ya. Oh ini mau bahas ini nih RKK nih. Enggak. Ya. Jadi setiap syuting pasti kan ada di sebuah setup ya. Yeah. Baik itu studio maupun di real rumah atau sebuah lokasi kan. Ya, intinya adalah kita mau ngebahas tentang pemilihan lokasi yang tepat. Dan kali ini kita akan sharing ke teman-teman semua apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatiin pada saat kita menentukan lokasi syuting untuk kebutuhan konten kita. Nah, tadi kita sempat bilang bahwa kita udah bikin dalam setahun tuh bisa bikin puluhan sampai ratusan video. Berarti kan kebayang dong kalau kita cuma punya referensi lokasi tadi cuma sedikit, pusing banget ya, akan sama looknya gitu. Betul. Kan. Nah, kita mesti perlu punya banyak referensi. Meskipun kita pernah satu rumah untuk dua judul film yang berbeda. Ya, kita pernah tuh kayak gitu tuh. Kita dari rumah itu lumayan cukup besar sih ya. Jadi kita bisa ambil dari 2 sudut, akhirnya bisa jadi 2 lokasi. Tapi itu sebetulnya sangat bikin pusing ya. Betul, karena kan kita harus set up biasanya kan kalau rumah itu punya satu konsep yang kesatuan konsep gitu kan. Nggak mungkin rumah itu antara ruang depan, ruang tengah beda-beda gitu kan. Nah, makanya itu PR-nya adalah ketika kita menentukan oke deh di satu lokasi yang sama ya kita harus touch up art dan lain sebagainya adalah balik lagi ke cost yang kita keluarkan pada akhirnya. Benar. Kalau misalkan kita dapat sebuah lokasi yang udah bagus, ya nggak sih, properti di dalam rumahnya itu juga udah mumpuni, udah cocok dengan si judul yang mau kita bikin gitu ya, itu berarti bonus buat kita. Karena artinya kita bisa nge-reduce cost di properti art tadi ya, udah tinggal gas aja di lokasi tersebut lah. Nah makanya nih hari ini kita mau coba bahas ya. Betul. Mau coba bahas apa aja sih kriteria yang paling mesti lu perhatiin. Betul. Poin-poinnya apa aja sih ketika lu menentukan sebuah lokasi syuting? Kalau dari sisi kreatif sudah pasti adalah kesesuaian latar belakang cerita. Oke, kalau dari sisi bisnis adalah kesesuaian dengan harga. Budget. Tentu dong bro, gila iya, lo. Benar. Kalau gue kan sebagai tim kreatif pasti berpikirnya adalah gue mau bikin ini suasana tahun yang mau diangkat misalnya tahun 90-an gitu. Gue nggak mungkin dong make rumah yang minimalis model sekarang ya kan. Gue harus mencari yang benar-benar yang mewakili base ceritanya gitu. Oke.
Oke, berarti itu yang poin nomor 1 adalah sesuai dengan cerita, latar belakang cerita. Belum lagi soal sosial ekonomi, Bener. ya kan? Target audience atau target market dari si video ini buat nyasar yang mana, dan juga si produk yang mau kita bawa itu segmen apa. Ya, itu kalau produk ya kan. Yes. Beda ya mikirnya kalau anak bisnis. Iyalah. Duit Malum lah. Sama yang paling penting lagi adalah pada saat kita nyari lokasi itu adalah seberapa cukup dan mumpuni ruangan yang ada di lokasi tersebut. Bener. Karena itu tadi berpengaruh terhadap effort di variabel cost yang lain tetap ya kalau gue. Iya, kalau misalnya ruangannya kurang buat artisnya nunggu, kan kita harus siapin lagi karavan lah atau ruangan lain atau rumah lain untuk mereka bisa istirahat dengan nyaman. Karena kan pasti artis tuh butuh ruang tunggu, butuh make up, butuh ganti baju, toilet of course. Ya, sama alat-alat kita juga sebenarnya kan kalau syuting kayak kemarin web series kita nggak sedikit alat yang kita bawa kan. Kita sampai bawa genset ya, karena kalau pakai listrik di lokasi udah pasti ngejepret ya. Jeblok. Iya benar. Dan kemarin gue sempat ngisi listrik loh di salah satu lokasi. Oh ya? Iya, karena udah mau mati. Jadi kita kan hybrid ya. Lampu-lampu lokasi tersebut pasti kan dari meteran kan. Alat dari genset. Tapi ya itu udah mau habis tuh. Lu bilang nggak sama yang punya lokasinya? Belum nih, mau rembes. Aduh, coba kan lokasi yang pernah dipinjem Pijaru. Ya enggak, orang kita udah pinjem. Ya kan kewajiban gue buat ngisi dong. Oke. Enggak, selain itu emang orangnya ada di sini. Bokis. Oke. Nah itu berarti jumlah ruangan ya, lu harus kalkulasi di mana talent lu untuk istirahat, di mana kru lu, di mana dan sebagainya, itu lu suruh kalkulasi ya. Betul sekali. Dan yang pasti sih kebutuhan-kebutuhan teknis biasanya kalau misalnya tim kreatif udah ngobrol sama sutradara, pasti kan turunan untuk kebutuhannya kan jauh lebih banyak. Ntar pencahayaannya gimana nih? Gue harus bikin macam-macam lah ya kalau udah. Kadang kita perlu yang banyak jendela. Iya. Kadang kita perlu yang jangan banyak jendela. Iya, betul. Nah, itu tergantung lagi tuh dari si kreatif yang mau dibuat ya. Betul. Nah, itu variabel-variabel yang mesti kalian kalkulasi. Kemarin tuh kita sempet syuting, terakhir kita kemarin syuting ini ya, sebuah produk ya yang punya kebutuhan khusus lah ya, untuk merepresentasikan si produknya itu sendiri. Benar. Terus itu tadi ya, karena butuh kebutuhan khusus sehingga kan butuh lingkungan juga yang lingkungan sekitar yang mendukung ya. Jangan sampai juga kita kemarin syuting web series, kita nggak lihat. Ya namanya juga orang survei kadang-kadang ada miss-nya ya. Iya benar. Saat kita survei itu rumah di sebelah kita tuh ternyata lagi dibangun. Tapi kayaknya mungkin lagi libur sehingga nggak ada. Iya benar, nggak ada yang ketak-ketuk suara motong Gerinda dan lain sebagainya, itu kan nggak bunyi pas kita nyebut apa barusan? Partai pemanasan 2024 Gerindra. Nggak, maksud gua hal kayak gitu tuh di Indonesia penting bro. Maksudnya ngelihat di sebelah itu lu lagi dibangun nggak, terus lu juga kalau bisa lu luangkan waktu lebih banyak. Kita lihat tuh yang lewat-lewat kadang-kadang nih begitu action tahu bulat Iya benar. Itu adalah tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri itu mungkin bisa diperhatiin ya lingkungan sekitar. Nah, ngomongin produk yang khusus kemarin, akhirnya dari sekian banyak tempat yang mau kita datengin ya, dengan melihat tadi variabel yang kita bahas tadi, ada beberapa kandidat yang kita pilih ya. Ada 3 besar lah ya. Kita ngobrol dengan kliennya tentunya, dari mereka seperti apa. Akhirnya kepilihlah satu lokasi. Nah, oke, kita sebut aja nama brandnya. Jadi brand produknya adalah produk Amway. Ya, ini pas kita launching ini iklannya udah pas ini kita tayang udah publish lah ya iklannya. Enggak tahu. Ya. Tapi produknya udah launching, Bro. Jadi kita bisa bilang ya. Jadi si Amway ini ngeluarin sebuah produk air purifier ya, ada mereknya Atmosphere, ada yang mini sama Sky. Itu produk kelas A. Butuh rumah yang secara look udah bagus banget. Betul. Butuh rumah mewakili segmen segmennya. Benar. Dari mulai interiornya, terus juga rumahnya itu denah-denah rumahnya itu apa ya itu ya, kayak ruangan-ruangan layoutnya gitu. Pinter ya lu. Gila. Ya, itu butuh yang bagus gitu. Terus juga ada pesan
pesen tak tersirat lah ya di balik itu, bahwa ya ini kan air purifier. Jadi lokasi syutingnya pun harus sehat, bersih, ya kan? Gak cuma sekedar yang minimalis, enggak, itu nggak terlalu penting, tapi looknya sehat, ya bukan look juga ya, sirkulasi udara di rumah tersebut juga baik, pencahayaannya cukup gitu. Jadi mewakili memang jadi secara look dari mata kamera memperlihatkan bahwa si rumah ini udah bagus gitu. Jadi kita nggak perlu banyak lagi kerjain di sisi art dan properti. So kita akhirnya pilih satu lokasi. Betul. Gitu kan ya. Apa namanya itu? Ayodhya Garden by Alam Sutra. Itu tapi kayaknya gue kalau ada duit beli sih. Iyalah, beliin bro. Dong. Lu udah achieve berapa nih? Gini, lu ke bank terus lu minta ini cicil 2 kehidupan. Jadi lu meninggal, reinkarnasi, lu lanjut lagi. Enggak semahal itu ya, bisa lah. Insya Allah 10 tahun nabung jadilah. Iya, 10 kali nabung tanpa makan dan tanpa kemana-mana. Enggak sih. Ya, itulah. Ini harganya cocok dengan, yang maksudnya kalau kita memang agak mungkin butuh nabung ya, tapi mungkin sebagian orang ya itu mah udah value for money lah, cukup gitu ya. Betul. Sebenarnya orang kalau misalnya beli hunian kalau beli rumah lah ya, mikirnya kan gak cuman aduh harganya mahal gitu kan, tapi kan dia juga ada value lain yang dia dapat dari selain harga gitu kan. Nah pas lu reki ke lokasi nih setelah si Ayodhya Garden ini kita pilih tempatnya, kalau nggak salah tuh dia nama tipenya Willow ya. Yang kemarin kita syuting itu namanya tipe Willow. 3 lantai. Nah pas gua kesana mupeng sih, pengen. Parah. Kesan lu gimana sebagai orang kreatif yang dari sudut pandang lihat lokasi ya, sekalian juga lu sebagai keluarga gitu ya. Lu ngeliat hunian itu kayak gimana tuh kemarin pas lu reki? Yang pasti sih secara layout dan space tuh luas ya, maksudnya cukup. Gue tuh nggak terlalu suka tipe rumah yang sini dinding, sono dinding gitu ya. Nggak, maksudnya rumah tempat tembok gitu. Jadi kayak maksudnya lapang ya kan. Terus juga sekatnya cukup lah ya, maksudnya sesuai dengan yang dibutuhkan lah ya untuk tinggal di situ gitu. Terus private untuk area dapur, area kamar itu jelas menurut gue wah asik sih gitu. Terus yang gue surprise ya, jadi kemarin tuh kan kita syuting menggunakan area lantai 1 dan 3 kan. Nah pada saat gue lagi ngapain gitu ya, lupa di lantai 2, terus gue penasaran ini pintu ke arah mana sih gitu. Pas gue buka ternyata ada kayak laundry room atau tempat buat ART, service area gitu ya. Maksud gue wah ini ciamik sih, jarang gitu menemukan layout rumah yang iya, dan itu kan areanya sebenarnya nggak terlalu luas sebetulnya ya, si rumahnya. Gimana sih ngejelasinnya, sebenarnya nggak terlalu besar juga, cuman fungsinya tuh tepat gitu ya. Jadi ibaratnya nggak ada waste luasan yang waste ya. Iya, benar. Semuanya kepake dengan benar dan juga dipikirin dengan matang ya. Betul. Penasaran gue pengen ngobrol sama yang punya nih. Daripada kita sotoy kita sotoy ya. Gue mau undang teman gue nih, bro gue. Ya. Ada head markomnya Ayodhya. Erlangga Agusta. Kita panggil Angga. Pak Angga. Sama satu lagi Pak Hen Bui. Iya, dia sebagai head salesnya dari Ayodhya. Yes. Abis ini ya kita ngobrol sama mereka. Oke, kita kan tadi udah bahas ya lokasi syuting terakhir kita adalah di Ayodhya Garden. Dan ternyata sebenarnya tempat itu nggak boleh buat syuting, bro. Gila ya, karena kedekatan seorang bisnis Pijaru. Dan juga kemurahan hati seorang Bapak Angga yang membolehkan kita syuting gitu kan ya di lokasi Ayodhya Garden. Dan kita sudah kedatangan 2 tamu kita, 2 sahabat kita, ada Bro Hen dan juga Bro Angga. Beri tepuk tangan buat Bro Hen. Jadi berasa artis ya. Berarti ucapan pertama dari kita adalah terima kasih atas bantuannya kemarin. Iya, benar. You're welcome. Jauh nggak dari Ayodhya ke sini? Ya lumayan lah ya, kira-kira 40 menit lah. Iya, lancar sih karena kebetulan. kan langsung tol Jakarta kan. Kan aksesnya mantap. Aksesnya mantap. Mantap banget. At least itu tadi. Terima kasih, gantian kita yang bilang terima kasih ya. Karena orang nyari rumah itu selain ya udah rumahnya juga pas ya kan, aksesnya juga harus diperhitungkan. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar jadi pemikiran paling awal biasanya untuk dicari.
Oke, jadi Ayodhya ini udah ada dari kapan sih, Bro? Sebenarnya kalau Ayodhya sendiri ini kan kawasan mixed use ya. Oke. Jadi Hmm. di kawasan Ayodhya by Alam Sutra ini ada apartemen, ada Oke. ruko, ada landed house-nya, ada perumahannya juga. Oke. Nah, kalau untuk apartemen penjualannya sih udah lama ya dari 2014-an dan mulai serah terima itu di tahun 2017. Oke. Kalau rumah yang kemarin syuting itu yang tahap satunya kita udah handover di tahun 2019. Oke. Tahap satunya udah sold out kan ya? Udah, tahap satu udah sold out. Udah sold out. Nah, yang lagi dipasarkan sekarang tahap 2. Oke. Itu tuh yang kemarin tuh tahap 2 berarti. Betul, itu yang tahap 2. Itu Oh, sebenarnya oke. belum handover tuh. Rencana handovernya serah terimanya di tahun depan. Oh, Oke. oke. Jadi Ayodhya sendiri tuh sebenarnya di mana? Kalau takutnya teman-teman Pijaru Pengen juga pengen tahu gitu, gitu, pengen tahu. kesana tuh di mana sih Ayodhya? Kalau Ayodhya itu sebenarnya lokasinya di pusat kota Tangerang sih, di Jalan MH Tamrin. Jadi ya kalau misalnya ke daerah kota Tangerang kan jalan utamanya itu Jalan MH Tamrin. Oke. Kemudian ada Jalan Sudirman. Kalau Ayodhya persis di pinggir jalannya Jalan MH Tamrin. Oh, di MH Tamrin. Yes. Jadi kalau lu masuk dari tol keluar maksudnya dari tol masuk Tangerang itu udah tinggal di jalan itu ya? Ya, dia ada di sebelah kanan. Jadi di pinggir jalan banget, makanya lokasinya strategis banget karena dekat dari tol. Oke. 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 Kalaupun kita kerja di Jakarta juga aman lah, aman banget masuk ya. tol, masuk. Iya, 45 menit rata-rata ke kantor Iya, gitu iya, ya. iya, Yes. benar. 45 menitan ya. Berarti kan sebenarnya secara lokasi itu adalah salah satu kelebihan ya. Iya. Terus keunggulan yang lain lingkungan, misalnya biasa kan kalau ibu-ibu biasanya deket apa gitu Iya. kan. Terus apakah misalnya yang dalam tanda kutip ramah anak lah, biasanya kan kalau ibu-ibu begitu ya pertimbangannya. Secara sih ibu-ibu ya. Jadi kalau Ayodhya ini memang lokasinya kan memang cukup strategis ya karena dia di pusat kota kan ya, cuma pusat kota Tangerang. Tadi aksesnya ke tol gampang, dia Iya, cukup benar. 5 menit udah nyampe pintu tol. Sekarang juga ada tol baru kan yang menuju ke Soekarno-Hatta Iya, ada. iya, benar. Nah, terus kalau tadi bicara ibu-ibu, lokasi kami tuh dekat dengan sekolah. Kemudian ya ada pasar juga, jadi kalau mau belanja juga nggak terlalu Gampang jauh ya. ya. Terus ada pusat belanja juga, ada mall, ada rumah sakit, ada kampus. Jadi udah sebenarnya lengkap lah ya. secara lokasi ya cukup strategis ya, mau kemana-mana, mau Hmm. punya anak yang udah kuliah ya kampus dekat. Hmm. Punya anak yang sekolah, di situ juga ada beberapa sekolah yang memang cukup bagus ya, sekolah internasional juga ada, rumah sakit ada. Jadi sebenarnya nggak perlu bingung lagi sih, mau hiburan juga mall juga deket, nggak jauh dari mana-mana. Oke. Sekarang kan orang lebih nyari gitu ya, yang apa namanya, yang kebutuhan Hari-harinya ya, sehari-harinya gampang juga dipenuhi. gampang. Nggak usah Iya, jauh. kita nggak perlu Bener. jauh-jauh keluar jauh-jauh. dari, ya kan? Ibaratnya kalau ngantor kan nggak bisa pilihan ya. Iya, Iya. Kerja di mana kayaknya susah buat Iya. dipilih. Tapi Yes. kalau rumah kan masih bisa menentukan ya. Betul. Yang ibaratnya sehari-hari anak ngapain ke sekolahnya, nyari rumah sakit atau ke tadi tempat mall tuh Iya. nggak jauh gitu kan sebenarnya penting ya. Iya. Betul. Nah, tadi kan berarti yang mau di launching ini Ayodhya Garden 2 ya. Iya. Itu tuh konsepnya kayak gimana sih, Bro? Sebenarnya bukan mau di launching, kita lagi dalam tahap penjualan memang. Oh, sudah Oh. Udah mulai launching tahap tapi penjualan. mau serah terimanya di tahun depan. Oh, I see. Nah, Garden 2 ini konsepnya memang agak menarik nih, beda dengan yang tahap 1. Kenapa? Karena kan mungkin kalau zaman sekarang ya banyak ya orang cari rumah tuh susah. Kenapa? Harganya terlalu tinggi. Kemudian kalaupun misalnya ada yang murah, lokasi itu di pinggiran. Iya, benar. Ya kan akhirnya oh ini ada murah tapi di pinggiran terus ukurannya juga kecil. Nah, sebenarnya idenya dari sana gitu. Dengan adanya keterbatasan lahan ini, kami coba bikin produk baru di Ayodhya Garden 2 ini yang secara ruangannya juga cukup luas. Iya, Jadi betul. dengan konsep lahan terbatas tapi ruangannya spacious. Lega Oh, gitu, iya. berasanya lega, nggak Iya, sempit iya. gitu. Iya. Iya, iya benar. Betul. Nah, kalau misalnya kemarin yang Mas Awang juga sempat datang itu kan di Willow ya tipenya ya. Iya. Nah, kita tuh ada 3 lantai. Kamarnya juga ada banyak, ada 4 kamar sehingga masing-masing keluarga itu punya privasi sendiri. Kan masing-masing kan mungkin ada anak yang udah mulai remaja, ya kan udah nggak Iya. mau gabung kamar sama adiknya, atau mungkin bahkan ada yang udah kuliah. Nah, dengan konsep 3 lantai ini jadinya masing-masing anggota keluarga bisa punya kamar sendiri, mereka punya privasi sendiri. Iya, Gitu. benar. Oke. Betul. Itu ngomongin soal konsep rumah ya kan. Kalau konsep areanya, wilayahnya, perumahannya sendiri itu ada konsep-konsep unik yang ditawarin nggak sih?
Ya, jadi ya ayo dia dengan konsep yang mix use-nya itu kan tadi ada apartemen, ada ruko, ada residential area, ada landed ya, rumah. Nah, konsep itu memang didesain supaya orang tuh bisa memenuhi kebutuhan hari-harinya dengan mudah gitu loh. Karena konsepnya kan one stop living. Iya, benar. Kayak di apartemen kan kami juga punya kayak minimarket yang orang bisa pergi untuk kebutuhan hari-hari. Nah, tadi untuk ya kebutuhan untuk anak-anaknya masalah sekolah, ya sekolah juga deket nggak jauh. Mau beli untuk barang belanja untuk di rumah, bahan kebutuhan makanan itu juga nggak jauh, ada pasar. Jadi sebenarnya lokasi Ayodia memang didesain khusus supaya orang gampang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oke. Terus kan tadi Mas Angga baru cerita satu konsep, satu tipe. Nah kan, ini kan tadi sempat cerita juga ada Willow beberapa, ya. ada beberapa tipe kan. Perbedaan setiap tipe itu konsepnya apa? Dan ada tipe Apa apa aja? aja Iya, gitu ya. benar. Mungkin Brohen nih. Iya, kalau bicara tipe, ya tentunya kita Ayodia itu bermain di segmen yang khususnya pasangan muda. Jadi kita memang tidak membuat rumah yang ukuran besar. Tapi kita bermain di lebar 6 dan juga lebar 7. Itu aja sih. Jadi kalau lebar 6 tuh 6 kali 16. Lebar 7 tuh ada 7, 16, 2 lantai, dan juga ada yang 3 lantai. Nah kebetulan Mas yang kemarin syuting itu di yang 3 lantai Yang 3 lantai. Willow. Sebenarnya kita juga ada yang Primrose ya. Ya, Primrose. Ya, itu yang tipe hook. Tipe hooknya memang udah sold out. Biasanya dari tahap 1, tipe hook itu setiap baru dipasarin pasti langsung habis. Iya, benar sih. Orang nyarinya hook itu Iya. satu lebih lebar gitu ya. Terus juga katanya ada lebih hoki juga ya kalau di hook ya. Ya, sebenarnya kalau bicara Feng Shui, setiap orang punya Feng Shui masing-masing ya, gitu bro. ya? Iya, ada yang Oke. Feng Shui tusuk sate atau Oh, apa, terus iya. harus hadap mana ya. Kayaknya mereka punya kepercayaan masing-masing. Iya. Tergantung suhunya ya. Iya, nah sebenarnya ada satu tipe lagi yang udah sold out. Kan sebenarnya kan tadi ada yang disebut sama Brohen kan ada 616 itu namanya Aster. Aster. Kemudian 716 ada namanya Clover. Clover ini sebenarnya udah sold out. Tapi karena peminatnya cukup banyak, kami buka lagi. Oke. Ada tambahan beberapa unit Clover dan Clover Plus. Oke. Itu perbedaannya kalau Clover tuh apa? Gini, kalau Clover itu kan ukuran 7x16. Nah, dia ada kamar di bawah. Oke. Nah, yang Clover Plus itu secara panjang tanahnya lebih panjang. Kalau Clover kan 7x16, Clover Plus itu 7x20. Jadi sisa lahannya di belakang masih lebih banyak. Bisa dimanfaatin untuk nambah ruangan lagi gitu. Oke. Lu mau yang mana? Tadi gue kayaknya yang sold out. Langsung yang 3 lantai lah, bro. Gue mau yang Primrose yang di hook ya. Kok carinya udah habis? Iya. Maksudnya bener loh, supaya bikin lagi. Supaya tahan bikin lagi kan. Sebenarnya yang paling penting itu perumahan kita juga bukan perumahan yang dengan kuantitas yang masif. Iya. Oke. Iya. Terus satu gate. Oke, jadi Single keamanan gate dan lain cluster sebagainya system, udah single gate. ini lah ya. Iya benar. Jadi nggak yang Terjamin. kebanyakan tetangga gitu ibaratnya. Kalau Iya terbatas sih. itu kan berarti jumlahnya juga nggak yang Yes. terlalu Lebih masif ya, lebih private. Ya, lebih Nah, itu private, dia lebih kata-katanya. eksklusif. Lebih betul. eksklusif. Iya. Penting sih karena rumah kalau terlalu hektik malah Iya. jadi macet. Betul. sih? Dan Baru jujur keluar klaster banyak klaster-klaster besar lainnya gitu ya. Baru keluar klaster aja udah macet. iya udah males kan. Dan jujur gue termasuk orang yang mencari perumahan ya yang menjaga privacy gitu. Bener-bener harus nyaman lah. Itu udah Pasti paling cocok di utama. situ. Oke. Tolong Next yang time flat- saya. Jadi langsung bisa sama Bro Hen lah. Iya Oke. langsung bisa langsung ada program apa nih lo? Emang lagi ada program apa sih? Kalau program mungkin Mbak Angga bisa tambahin Mbak. Oke, jadi kalau untuk pembelian tipe Garden 2, terutama sebenarnya yang kemarin tipe Willow sama Primrose itu sudah dapat smart door lock. Kemarin pas syuting pakai smart door lock kan, jadi kita nggak Iya, perlu pusing. Iya. Ini kuncinya gimana? Iya. Ya, pakai smart door lock aman. Terus untuk semua tipe Ayodia Garden 2 itu udah didesain mereka dapat solar water heater. Ya zaman sekarang penting banget kan. Banget. Lagi hujan terus ya kan, Iya. mau mandi daripada mesti masak air udah ada water Betul. heater. Terus sudah dilengkapi dengan kanopi, jadi setiap rumah juga udah dapat kanopi. Oke, udah nggak perlu lagi ya. Nambah-nambah. pusing. Betul. iya, Nah, iya. jadi setiap pembeliannya udah include itu semua. Oke. Dan sama ada bonus AC di setiap kamar. Jadi kalau yang kayak Aster yang kamarnya 3 ya mereka dapat AC 3. Wah. Oke. Kemudian Clover kamarnya 4 ya mereka dapat
AC-nya 4 unit gitu. Oke. Nice. Tinggal furniture aja berarti ya. Betul. Ya kalau furniture kan selera kan sebenarnya. Iya. Benar. Kalau yang kanopi itu kadang-kadang suka ribet sih, nyari kanopi itu, nyari tukang segala macam. Jadi kalau udah ada kan enak. Belum masangnya yang bener dan gitu-gitunya kan. Iya. Iya. Kan udah gitu juga jadi seragam, jadi bagus ya. Betul, itu jadi seragam pasti. Karena kan kebayang kalau beda-beda tuh kalau kayak jadi kurang Belang-belang gitu ya, belang-belang rapi. tuh. Estetikanya nggak oke Estetikanya lah. nggak oke. Kalau ngomongin soal spesifikasi kan biasanya biasanya cowok-cowok kan, bapak-bapak. Ini rumah ini dibangun apa misalnya batak lah atau hebel lah atau cakar air gitu kan. Iya, Pasti iya. juga Iya, jadi gua- satu pertimbangan kan. Iya, betul. Spesifikasinya Nah, sendiri ya. Ya kebetulan di Ayodhya itu kita pakai spek batu merah. Oh, Batu oke, bata. Bata merah. Nah, jadi Bata merah. keunggulannya apa? Rumah nggak panas, jadi adem. Oh, Nggak bata merah apa-apa. tuh lebih adem dibanding Iya. hebel ya. Terus yang kedua, lebih kokoh, Hmm. lebih tahan nanti, lebih Kuat kokoh. lah Iya, lebih iya, kuat. benar-benar. Oke, jadi di Ayodhya tuh pakai bata merah, bro. Terus kayaknya di Ayodhya ini aku kemarin ikut syuting di sana juga, lingkungannya kayak misalnya kita mau bersepeda Iya. segala macam juga itu cukup aman ya. Kalau sama anak-anak kan sepedahan apa segala macam kan pasti Iya. kita butuh satu area yang aman, nyaman buat sepedahan dan juga ya udah cukup gitu loh Buat main untuk ya. main Iya. dan olahraga. Karena gitu sih. jalannya lebar kan. Jalannya lebar. Iya, bener Lebar berapa banget. sih itu dari rumah? DP 12 ya, 12 meter. 12 meter. Iya, cukup lebar. Iya, lebar sih. Jadi kalau misalnya ada tamu mau parkir di depan, Nggak pusing. dia masih bisa lewat. Tetangga Iya. Orang nggak masih bisa, keganggu ya? tetangga nggak keganggu. Iya, kebayang ya kalau misalkan udah ini bikin acara gitu susah. Maaf bu, mobilnya nggak ada tuh kayak gitu-gitu tuh ya. Itu di kelas lu kali ya. Jangan gitu dong. ngomong tadi yang main sepeda gitu kan. Berarti kan ada fasilitas yang lain dong ya? Iya. Di luar dari tadi ya. Apa tuh dari kawasannya yang mixed use pasti kan ada fasilitas juga kan Iya. sekarang di cluster. Apa aja yang ada di Ayodhya, Bro? Yang pasti untuk di Ayodhya Garden-nya sendiri, kami akan ada clubhouse. Cuma memang nanti pembangunannya berbarengan dengan yang tahap 2. Oke. Gitu. Di clubhouse sendiri kan ada swimming pool, ada lapangan basket, kemudian ada lapangan badminton juga, sama ada ruangan multiguna. Ya buat jogging-jogging gitu juga ada areanya di sana. Terus kita akan ada kayak taman. Jadi ya tadi kan Iya. kita punya anak kan concernnya anak harus main di mana. Nanti akan ada taman Betul. yang ada kayak playground mininya gitu. Jadi anak-anak bisa main di situ. Oke. Udah lengkap ya. Kemana-mana dekat. Di dalam clusternya ada fasilitas tadi clubhouse. Iya. Tunggu apa lagi? Belilah. Kapan harga naik? Jadi kayaknya mesti ngobrol, mesti di prospek Iya. ini kayaknya bro awal. Ngomongin harga. Nah, nih Nah. terakhir. Kalau untuk harga kita cukup murah. Affordable lah ya. Affordable. Untuk sekelasnya ya. Betul. Kalau untuk 616 itu kurang lebih 1,9-an lah. 1,9, oke. 1,9 lah. Dengan plus-plus yang tadi ya. Yes. Udah AC, Udah dapat termasuk. kanopi. Udah dapat itu. Wow. Gokil sih itu, udah nggak perlu mikir apa-apa lagi kan. Iya. Terus kalau untuk ukurannya yang tadi, Mas mau apa? Pengennya sih Primrose. Udah sih, kurang gercep lu. Iya nih. Lu suka hook sih. Ya udah nanti kita pasarin lagi yang gede, langsung kita kontak bro awal. Iya. Atau mungkin bikin hook satu jadi island dong ya. Satu rumah gitu ya kalau mau bikin satu. Iya, paling mahal berapa? Kalau untuk yang Willow itu kita di angka 2,9 M. Yang Willow itu yang berarti 3 lantai. Yang Saat paling ini berarti yang paling paling tinggi dia. Harusnya kan Primrose, tapi kan Oke. Primrose sudah Iya. sold out. Oh. Jadi 3 lantai itu kita start di 2,9 M. Wah, berarti Wow. Primrose tuh lebih gede daripada yang Willow kemarin. Yes, dan dia 3 lantai juga. Bangunannya sama kayak Willow, tapi tanahnya lebih luas. Betul, Karena tanahnya jadi- lebih gede. Gitu. Pantesan Beda berapa sih? ya. Beda berapa meter? Beda-beda. Dia 11, ada yang 11-16 sama 12x16. Hmm. Karena ada Primrose Plus juga. Oh, lebar 11 sama lebar 12. Yes. Anjay, Puas sama itu sih. 16. Hah? Iya lah. Puas ya rumah. Bisa bikin taman bermain ya. maksudnya. Iya, benar. Kita bikin apa? Perosotan gitu ya buat gitu. anak-anak. Berarti paling murahnya adalah 1,9 tadi, Iya. paling mahal adalah 2,9. 9. Oke. Jadi buat teman-teman Pijaro nih yang misalnya pengen ngintip-ngintip rumah di Ayodhya kayak apa, menurut saya worth it ya Bener. nggak sih? Kita semua tim yang kesana semua pada pengen. Iya, bener. Bener Masuk banget. wishlist semua. Iya. Karena emang tempting banget sih. Iya. Itu lokasinya, terus juga ngelihat tetangganya juga gitu kan ya, orang-orangnya juga kan, kita juga penting bro. Iya. Ketika kita mau nyari rumah kan
itu juga kita mesti lihat tuh tetangga kayak gimana gitu kan. Tetangga kayak gini bro, ayo beli. Iya. Dia juga tinggal di situ. Ini berarti pedagang yang benar ya. Iya, Tinggal di situ juga. Iya. Testimoninya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Iya, emang gue udah Benar-benar. tinggal juga di situ. Oke. By the way kalau ada yang mau ini bisa kontak kemana nih? Bisa ke 0813 110 43838. Oke, nanti di sinilah ya, nanti dibantu di Pas-Pas Pro ya. Iya, pasti kita akan Oke. tempel. Ada next plan, apakah misalnya ada Ayodhya Garden yang ketiga, misalnya buat memenuhi hasrat dia beli book. Primrose. Sebenarnya kalau secara master plan dalam waktu dekat sih kita akan launching rumah yang memang targetnya untuk milenial. Ukurannya 5x10 Oke. gitu. Tapi itu baru akan launching. Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini sih. Tahun ini ya, akhir ya. Yes. Itu juga sama kan tadi. Konsepnya mirip-mirip dalam artian tadi kan lahannya kan memang terbatas. Kalau kita bicara ukuran 5x10 kan kecil banget kan. Iya. Nah, tapi kita akan desain khusus supaya nggak kelihatan sempit. Tetap kelihatan spacious lah. Ya, Itu benar. sih yang paling penting ya Itu kan. yang jago dari grup Alam Sutra sih. Nah, Dia desain layoutnya itu spaciousnya emang. oke. Nah, itulah kelebihannya ya. Karena kan developer Alam Sutra, jadi nggak perlu takut nggak akan dibangun. Itu paling penting itu. Oh, iya, Pasti dibangun. benar. Dan ini juga mungkin memecahkan mitos bahwa millennials nggak bisa beli rumah. Betul. Ya kan, soalnya katanya millennials tuh susah banget buat beli rumah karena sekarang kondisinya udah mahal dan sebagainya. Benar. Tapi ternyata dari Alam Sutra menyediakan yang affordable ya. Yes, benar. Dan memang mereka juga kan nggak yang butuh gede-gede banget kan anak-anak Iya. muda sekarang. Iyalah, Banyak kan nge-spend waktunya kan di luar rumah, betul. jalan-jalan, traveling kan mereka gitu kan tipikalnya. Ini anak-anak Pijero kayaknya banyak yang millennials. Yes, betul. Bisa Kalau gua lah. post milenial. Boleh abis ini di list Kebetulan dulu ya. deh, bisa di list dulu. Iya, malah target marketnya Iya, di gua kalau sih. kita kayaknya langsung jualan banget ya. Ada promo-promo khusus lagi yang lain kah? Sementara sih kalau yang di Ayodhya Garden 2 programnya seperti itu sih. Jadi tadi dapat AC, dapat solar water heater, kanopi, ya kemudian tipe si Willow akan dapat smart door lock. Oke. Lengkap lah semua ya. Oke, ngomong-ngomong ke tema kita ya. Hari ini kita lagi ngomongin lokasi syuting, ngomongin film gitu. Terakhir nonton film apa? Bro Hen? Aduh, kapan ya? Oh, Batman. Kemarin ya, kemarin Pandemi ya. kemarin masih bisa nonton. Bro Angga terakhir nonton film apa? Ntar dulu nih, kalau film kan bisa di bioskop, bisa di Netflix. streaming, iya boleh. Netflix. Iya, terakhir yang lu Netflix nonton itu apa? kemarin gua nonton film Korea kayaknya deh. Film tapi ya, Iya, bukan film, drama. bukan drama. Yang Accidental Detective kalau nggak salah. Oh. Gua nonton yang ke-1 sama kedua ya. Iya, iya, Saking udah nggak ada tontonan lagi ya, cari-cari kayaknya lucu nih, ya udahlah nonton aja. Komedi ya itu ya? Komedi. action gitu ya? Iya. Kalau bioskop terakhir, Wah, pokoknya selama pandemi sampai sekarang saya belum injak bioskop. Tapi last 2 weeks ya itu anak saya nonton Sonic sih. Oke. Saya nggak, masih di luar nggak nonton. Berarti tetap suka nonton film dong ya? Iya. Pasti. Oke. Abis ini ya. kita mau ada games ya. Kali Kita ini pemainnya kontes. gua lagi ya. Kita mau ngetes apa namanya? Seberapa kenal, seberapa inget Mas Angga sama Mas Hen ini lokasi syuting film, Aduh. ya Ya, kan? jadi Jadi kita nanti akan tinggal liatin judul. apa namanya liatin lokasi syuting Ya, Terus betul. kita tebak Ini film apa? film apa. Oke. Udah siap? Udah siap nih? Oke dah. Oke. Oke. Abis yang ini. Lawannya soalnya susah kayaknya nih. Oke, sekarang akan kita mulai gamesnya, teman-teman P-Spot. Jadi, rulesnya adalah nanti Awang akan melawan Mas Angga dan Mas Hen. Wah, langsung lawan dua nih. Oke. Lawan dua. Jadi kalian boleh bekerja sama, Awang sendiri ya. Oke. Oke. Baik. Jadi nanti di sini akan muncul sebuah foto lokasi. Ditebak aja itu filmnya apa. Langsung tebak aja. Langsung tebak Oke. aja. Eh, Tapi angkat tangan dulu caranya dong. adalah angkat tangan, sebut nama, yang duluan Judul angkat film. tangan, Nah, baru gitu. judul film. Karena mereka berdua kan, jadi ayo dia, gua pijaru gitu. Oke, Oke. boleh. Oke. Pinter juga idenya. Iya dong. Hadiahnya nginep di mana nih? Hadiahnya nginep di pijaru. Oke, udah siap? Berarti lihat ke screen ya. Screen ya, Oke. siap ya. Kita mulai di lokasi yang pertama. Ini adalah film Indonesia yang cukup lumayan ya kedengeran suaranya lah filmnya ya. Ayo dia. Oke, Pengabdi setan. betul. Wih, dia canggih loh. Mantap.
Gue masih mikir nih film apa ya, gue tau film horor sih. Iya, gue tuh film horor sih kelihatan dari bentuknya. Oke. 1-0. 1-0. Kita ini film berikutnya. Ini adalah sebuah film Pijaru. remaja. Pijaru dong. Oke, Pijaru. Twilight. Betul. Iya. Gue nggak tahu lu. Lupa. 1 sama. Jangan lupa ya. Oh. Kayaknya lu mesti berjuang sendiri, bro. Gila, gue telat connect gini. Oke, film ketiga berikutnya. Ini adalah Ayo film dia. lama. Ayo dia. Oke, ayo dia. Kenapa gua ngomong ya? Home Alone. Home Alone. Ih, bener loh. Iya. Gokil. Gue juga nggak nyebut, gue cuma angkat tangan doang. Iya. Tenang aja, nggak 2-1. Iya, iya. 2-1, oke. Oke, film berikutnya. Awang. Ayo dia. Ayo dia, ayo. Ayo dia. Iya. Oke. Iron Man. Bener. Ini adalah rumahnya Tony Stark. Ayo dia. Yes. Sidul, anak sekolahan. Coba lo tolong Gue tahu lu kalau ini loh. konsentrasi Kelihatan tua dong gue. 4-1. 4-1, Teman ya Winspot. Allah. Oke, film berikutnya ya. 3-2-1. Ayo dia. Yes. Nggak tahu film apaan. Duh, ini film ADC 2. Indonesia. Iya bener. Bener ya? Gokil. Serius nih? Iya, ADC 2. Iya. Betul sekali. Gua kalah lagi nih. Untuk setumbu. Udah siap? Lu udah siap belum? Iya benar. Ah, Oke, malu 1, lu. 2. Nggak, masalahnya di setiap games dengan bintang Dia kalah tamu, ya? dia kalah terus. Gue kalah mulu. Sengaja dia gue yang main biar gue kalah mulu. Oke, berikutnya. Pijaru. Gue Ayo dong. dia. Pijaru dong, Ayo men. dia. Pijaru. Ayo dia dulu. Ya ampun, ini Ini rumahnya Hobbit nih. Ya, Lord of the filmnya Lord of the Ring. benar. Lord of the Ring. 6-1 temen Pijaru. tenang. Masih ada 100 soal lagi kan? Nggak ada. Oh, enggak ada. Satu lagi. Sebelum Oke. lagi selesai dong gua. 3-2-1. Ayo dia. Yes. Apa tuh namanya? Ini action ya, gitulah. Oke, gua tahu. Anak muda. Pijaru. Oke, Udah bisa waktunya. Pijaru. Kingsman. Oke, betul sekali. Gue nggak tahu sih serius. Oke. Gue nggak tahu asli. 6-2. Kita lihat apakah Awang bisa menyusul. 3-2-1. Aduh. Ini Candi pemain Prambanan utamanya bukan. Oh, bukan. Ini adalah Wat Angkor. Pemain utamanya adalah perempuan cantik yang seksi. Pijaru. Yes. Eat, Pray, Love. Bukan. Gue tadi Agak-agak sempat mikir itu action. tapi bukan. Action. Action Yes. Oke, salah. Seksi lah. Iya bener. Oke, Pijaru. Oke. Oke. Si Jolly bukan Failed sih yang ya. main, nggak tahu. Tomb Raider. bukan? Ini adalah Tomb Oh, Raider. Tomb Tomb Raider. Oh, Tomb Raider di situ ya. Tapi benar Raider. nggak tadi tebakannya? Apa? Benar nggak tadi Lu tebakannya? sempat mau Bukan nembak. Gua Eat, Pray, Love itu Oh, yang si Rela. apa? Oke. Siapa? Julia Robert. Julia Robert. Oke, berikutnya ya. Ini nggak ada yang berhasil. Nih. Aduh, ini Pijaru. gampang banget. Yes. Oke, Laskar Pelangi. Betul. Aduh, gue nggak nonton filmnya jadi gue nggak tahu. Mantap. Oke, 6-3. Udah, masih banyak kan lu soalnya? Thank you. Masih? Oke, Masih. oke. Lanjut. Masih ada 3 ya. Oh, berarti hanya bisa seri dong. Hanya bisa Bisa seri. Oke, Oke. berarti satu pertanyaan. Satu pertanyaan selesai Jadi dong. kalau Satu dia pertanyaan jawab selesai. udah Kita kasih Oke dulu ya. lah dia. Kalau dia nggak bisa jawab baru kita jawab. Iya. Biar seru. Oke, film berikutnya. Ini gampang. Ayo, bro. Pemeran senior yang wah ini nggak Bro, kemana-mana. dikasih Syuting kesempatan nih, filmnya bro. di sini doang. Ayo lah, bisa lah. The bla bla bla. Oke, Ya. Pijaru. The Terminal. Iya benar. Tom Hanks, right? Betul. Yes. Oke. Tapi kok di Thailand kayaknya? Ya ini bandaranya aja Bandara. udah. Ini kan Wah, gambar aduh. Ini siapa nih kreatif ini? Gue sampai mikir apa. Oke, Dari- next. Nah, ini film Indonesia yang lumayan. Ini adalah film internasional pertamanya Iko Uwais kalau nggak salah. Ayo dia. Yes. The Riders. Pijaru. Iya. The Raid. Iya. Kan nggak apa-apa bro, kita bilang abis ini baru kita jawabnya Iya, benar biar iya, nggak iya. seri. Nah, berarti sekarang terakhir nih. Terakhir penentu. Penentu. Emang Aduh, The Raid di sini ya? kasih. Cih, masih Bukan. tahu. Enggak, lu cari lagi satu pertanyaan. Kalau gua seri lu cari pertanyaan. Oke. Satu Iya. ekstra, oke? Yakin banget seri bro. Itu ya. Oh, kalau seri. Kalau seri ya. Oke. 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 Ya. Jadi Pasti dia juga nggak bisa sih. Sorry. Berarti ini top score-nya dia nih. Iya, Angka yang angka pernah dia yang- capai. iya, Ya kan kita angka kasih pernah tadi, dia bro. capai. Iya, iya, di full. Oke, Oh, ini iya. udah berapa? 65. 65 ya. 65. Oke. Terakhir nih. Kita angkat tangan aja, bro. Kalau misalnya seri udah disiapin satu ekstranya ya. Siap? 3, 2, 1. Ayo dia.
Mana lu? Ya udah. Yes, ayo Jawabin dia aja, kalau lu gitu. jawabin aja dia. Gue tadi emang sengaja jadi kan klien gue. Oh, Jadi oke. gua, oke, ayo dia dulu. Gua Jadi aja apa nih? dan gitu idea bro, apa ini ya? Pokoknya khasnya adalah openingnya berbentuk lingkaran. Ada di judulnya ada 3 angka, itu khas banget. Pijaru. Yes. Iya udah seri deh. James Bond Bener. 007. Lingkaran angka. Ya udah gue taunya itu aja. Ini juga seri. Seri, oke. Satu lagi ya, ini penentuan. Oke. Aduh, jangan sampai dong break the record nih dia menang ini. Salah nih ngepur. Ini adalah film terakhir. Oke, ini gampang lah ya. Film silat-silat. Siap? Silat lidah nih. Silat lidah, ini film terakhir. Ini banyak yang film Iya bener, film silat begini banyak Film loh. silat, bro. anak kecil bersama dengan Ayo dia, Yes. Karate Kid kah? Hampir gua jawab bohong loh. Untung dia bener Karate Kid. Mantap. Aduh. Ini adalah Oke. salah satu keramahan gue dalam Selamat ya. jamu tamu, Menjamu, yaitu oke. menjadi yang kalah. Kalah. Nah, jadi tamu merasa happy. Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya. Jadi teman-teman Pijaru juga pada akhirnya punya referensi lain untuk cari rumah ya kan? Ya. Dan buat para milenial sih, teman Pijaru yang milenial siap-siap bakalan ada produk baru dari Ayodia ya yang akan Ditunggu saja. muncul. Oke, langsung aja kontak ke nomor tadi, ya. Ya, ada lagi nanti di sini ya. Oke, atau cari di Instagramnya gampang ya. Ya, ayodia.by.alamsutera. Ayo dia. Dot. .by.alamsutera. Oke. Siap. Kalau gitu kita Pamit. pamit. Kita ketemu Yes. lagi di episode berikutnya. Oke, dadah. Bye.